Profesor boleh bangga dengan pemikirannya. Presiden boleh bangga dengan jabatannya. Amerika boleh bangga dengan kecanggihannya. Umat Islam harus bangga akan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada kali ini dengan sehat walafiat. Dan yang kedua, tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Tumbuh subur pohon merica, pohon pelindung namanya mahoni. Terima kasih atas waktunya. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amara Balkis Atsani. Saya dari SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Di sini saya akan mengangkat judul pidato mengenai pentingnya kita menerapkan sikap tasamuh. Teman-temanku yang dirahmati Allah, manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan bantuan orang lain. Sikap tasamuh perlu kita terapkan untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan dan pertentangan adalah hal yang wajar, mengingat setiap pandangan manusia yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut jika tidak ditanggulangi maka akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan penerapan sikap tasamuh adalah kunci untuk meninggalkan penerapan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Dengan sikap tasamuh, maka seseorang akan dengan mudah menyelesaikan permasalahan dengan tenang dan kepala dingin. Sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan mengenai fungsi tasamuh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan orang mukmin, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan kepadanya pada hari akhir. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan menghilangkan kesulitan tersebut. Dan kita ulang hadis. Saya ulang dari hadis saja ya. Sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan mengenai fungsi tasamuh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang mukmin satu kesulitan di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitan kepadanya pada hari akhir. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya pada dasarnya hikmahnya kembali kepada diri kita sendiri. Jika kita ingin dibantu oleh Allah, maka bantulah orang lain. Niscaya Allah akan dengan mudah membantu kita. Wallahu a'lam. Adapun dalil-dalil mengenai sikap tasamuh, salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman sesungguhnya bersaudara, maka damaikanlah antara keduanya dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ada pula contoh-contoh sikap tasamuh seperti tak ulang ya. Adapun contoh-contoh sikap tasamuh di antara lain saling menghargai dan menghormati antar sesama agama dan memberikan kebebasan
orang lain untuk memeluk keyakinannya sendiri, tidak membenci dan tidak menyakiti orang lain, dan juga tidak mendiskriminasikan orang lain. Teman-temanku yang dirahmati Allah, di era sekarang banyak sekali anak-anak muda yang sangat minim akhlaknya. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk menerapkan sikap tasamuh. Tanpa tasamuh, intoleransi banyak dirugikan. Banyak sekali fungsi tasamuh, di antara lainnya saling menghormati satu antara lain dan mempererat tali persaudaraan kita. Sebagai umat muslim, sebagai umat Allah, sebagai umat Rasulullah, kita wajib, sangat wajib untuk mengingatkan orang lain untuk berbuat hal kebaikan, tidak berbuat hal keburukan. Dengan itu, kesimpulan dari pidato saya adalah untuk mengajak teman-teman semuanya untuk memiliki sikap toleransi yang tinggi antar agama lain atau tidak menyakiti hati orang lain. Dengan itu, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Ambil papan, bawalah paku, paku dipukul dengan tembaga. Maafkan salah kata-kataku, namanya juga manusia biasa. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat albirru manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.